guys, sebelumnya perkenalkan saya Yulfialin Isa dengan NIM 8114230027. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum, SPD, MSI. Jadi teman-teman, video ini saya akan sedikit menjelaskan pengaruh globalisasi di Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua, so stay tune ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke definisi atau apa yang dimaksud dengan globalisasi. Bisakah kalian menyebutkan apa yang dimaksud dengan globalisasi? Jadi, globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga sudah jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Baik, selanjutnya kita masuk di faktor penyebab globalisasi. Faktor-faktor penyebab globalisasi ini terbagi atas beberapa poin. Yang pertama adalah perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di segala aspek. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal tentunya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Perkembangan pesat yang dialami oleh ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Faktor selanjutnya adalah perdagangan bebas. Salah satu faktor penyebab globalisasi eksternal lainnya adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas ini merupakan salah satu pemicu terjadinya globalisasi. Hal ini terjadi karena mayoritas negara-negara di dunia saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka. Selanjutnya yaitu kerjasama atau hubungan antar negara. Faktor penyebab globalisasi yang tak kalah penting adalah kerjasama atau hubungan antar negara. Contohnya saja Indonesia yang bekerja sama dengan negara-negara lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral, maupun internasional. Selanjutnya, faktor yang tak kalah penting juga adalah ketergantungan terhadap negara lain. Faktor penyebab globalisasi satu ini biasanya dialami oleh negara berkembang, contohnya seperti negara Indonesia. Negara yang berkembang sangat membutuhkan barang-barang dan jasa dari negara maju untuk membangun negerinya. Demikian pula, negara-negara maju perlu menjalin komunikasi dengan negara-negara lain guna untuk mengekspor produk atau barang-barangnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri globalisasi. Salah satu ciri-ciri globalisasi adalah kemudahan dalam menyebarkan informasi. Dengan adanya media sosial, kita jadi semakin mudah untuk mencari dan mendapatkan informasi dari negara lain dan budayanya. Contohnya seperti sosial media yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah Instagram, TikTok, Google, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu adalah adanya pertukaran budaya. Misalnya, kita dapat mempelajari suatu budaya atau kebiasaan dari negara lain melalui film, musik, gaya busana, foto, dan sebagainya. Jadi teman-teman, globalisasi ini memicu adanya dampak. Di dampak ini, globalisasi terbagi atas dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu seperti terjadinya perubahan tata nilai dan sikap, serta berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau tingkat kehidupan yang lebih baik. Selain itu, kita menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi, transportasi, dan mendapatkan informasi yang memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga kehidupan sosial ekonomi yang sangat meningkat. Jika ada dampak positif, tentunya ada dampak negatif. Dampak negatif globalisasi yaitu adalah pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, serta kesenjangan sosial. Selain itu, dampak negatifnya adalah rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara, lalu maraknya penyelundupan barang-barang ilegal, lalu lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong, lain, dan sebagainya. Jadi guys, itulah pengaruh globalisasi dalam negara kita. Secara singkat saya menjelaskannya dan mungkin saya bisa menarik kesimpulan bahwa marilah kita menjadi masyarakat yang bijak dengan cara memfilter manfaat globalisasi ini dengan baik, agar dampak negatifnya tidak akan mempengaruhi diri kita sendiri. Demikian
Dan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton sampai habis. Semoga materi ini bisa berguna untuk kita semua. Dan untuk kalian jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share ke seluruh akun sosial media kalian. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.